Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Krisdianto dari kelas TI 22A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah logistik dan manajemen rantai pasok, dosen pengampu Bu Anissa Indra Paraswati. Lanjut. Di sini saya mengambil studi kasus gudang PPIC di vendor otomotif di PT Jitek Indonesia, tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu bentuk logistik dan supply chain management atau yang disebut SCM. Gudang PPIC atau Production Planning and Inventory Control di PT Jitek Indonesia tersendiri berfungsi sebagai penghubung antara bagian produksi, purchasing, dan warehouse. Utama fungsinya adalah memastikan material datang tepat waktu, stok sesuai kebutuhan produksi, dan alur distribusi material ke line produksi berjalan lancar. Material hanya dipesan dan dikirim sesuai kebutuhan produksi harian atau mingguan berdasarkan jadwal produksi product schedule. Untuk sistem ERP PPIC menggunakan sistem SAP atau sistem internal untuk memantau stok aktual, jadwal produksi, dan status delivery supplier. Yang kedua yaitu warehouse management di gudang PPIC. Yang pertama yaitu outbound atau penerimaan material dari PT Jitek Indonesia datang dari supplier, dicek oleh Departemen Quality Control, lalu diserahkan ke Departemen PPIC Warehouse. Yang kedua, put away. Material disimpan berdasarkan kode part, lot number, dan tanggal kedatangan dengan acuan FIFO, yaitu first in first out. Storage management, penempatan material menggunakan sistem racking dan Kanban safe untuk komponen fast moving, picking, dan delivery. Saat ada material request dari line produksi, operator PPIC menyiapkan barang sesuai Kanban, cart, dan packing list atau picking list. Outbound yaitu material dikirim ke line menggunakan troli, forklift, atau AGV sesuai layout. Lanjut. Yang ketiga yaitu inventory management dan pengendalian stok. Dengan saya mengambil dengan contoh data material requirement planning atau disingkat MRP menentukan kebutuhan bahan baku berdasar jadwal produksi. Reorder point atau disingkat ROP, titik pemesanan ulang dihitung dari lead time dan safety stock. Safety stock digunakan untuk antisipasi keterlambatan supplier. FIFO atau Kanban system mengontrol rotasi bahan bakar bahan agar tidak terjadi penumpukan. Di sini saya mengambil 3 item bahan baku dari gudang PT Jitek Indonesia. Yang pertama yaitu rakbus, jokplak, dan hosing. Di sini saya akan menunjukkan salah satu yaitu hosing. Penjumlahannya yaitu kebutuhannya semisal 500, lightnya 1, safety-nya 100. ROP-nya per unit yaitu perhitungannya 500 dikali 1, kebutuhan dikali light, ditambah safety-nya 100 sama dengan 600 dengan stoknya 720. Nah, dari rak bus sudah di bawah ROP-nya 650 kurang dari 700 sama dengan Departemen PPIC harus segera reorder ke supplier. Di item jokplak dan hosing masih aman, stok di atas ROP. Dengan sistem ini PPIC bisa menghindari line stop karena kekurangan material.
Yang terakhir yaitu storage and layout warehouse di gudang PPIC. Receiving area atau disebut area penerimaan barang merupakan titik awal masuknya material dari supplier. Di area ini dilakukan proses penerimaan, pemeriksaan dokumen, dan pengecekan kualitas atau quality check. Setelah lolos inspeksi, material diberi label dan dimasukkan ke sistem WMS agar statusnya dapat dicek sesuai real time. Lanjut ke putawai area atau penempatan awal. Setelah diperiksa, material sementara ditempatkan di area staging sebelum dimasukkan ke lokasi penyimpanan permanen. Operator menggunakan barcode scanner untuk menentukan lokasi penyimpanan berdasarkan kode part dan kualifikasi material. Lanjut yaitu storage area atau area penyimpanan area menggunakan sistem racking seperti safety rack, flow rack, atau pallet rack untuk menyimpan berbagai jenis komponen. Komponen fast moving sering digunakan ditempatkan di area depan gudang dekat dengan pintu keluar di line produksi agar waktu pengambilan lebih cepat. Komponen slow moving atau yang jarang digunakan diletakkan di bagian belakang atau di rak bagian atas untuk efisiensi ruang. Setiap rak memiliki kode lokasi unik, contohnya A01, A02, dari B02, B01, dan seterusnya, dan lain-lain, yang memudahkan pelacakan melalui sistem WMS. Delivery line area terakhir sebelum material dikirim ke line produksi. Barang yang sudah siap akan diangkut menggunakan troli, hand lift, atau forklift menuju line sesuai jadwal produksi. Terus lanjut di picking area atau disebut area pengambilan barang. Di area ini operator PPIC mengambil material berdasarkan kanban card atau picking list yang dihasilkan dari sistem ERP atau WMS. Aktivitas pengambilan dilakukan dengan memperhatikan prinsip FIFO atau first in first out agar material digunakan sesuai urutan kedatangan dan menghindari penumpukan stok lama, terutama menghindari terjadinya bahan baku yang karat karena tidak melaksanakan metode FIFO. Terus yang terakhir yaitu staging area atau persiapan pengiriman ke produksi. Setelah packing selesai, barang ditempatkan di area stocking sebelum dikirim ke line produksi. Di sini dilakukan pengecekan ulang kesesuaian jumlah, jenis, dan kode part dengan kebutuhan produk harian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Bila mana ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.